Selamat datang di Potsan, podcast santuy, tempatnya anak-anak receh menyajikan obrolan yang tak terduga. Halo guys, welcome to Potsan, podcast santuy, tempatnya anak-anak receh. Bersama saya Mauleng Balsyauki. Hari ini kita kedatangan tamu, mereka teman-teman saya yang akan saya ajak ngobrol tentang pandemi dan yang lain-lainnya. Langsung aja ada Kak Ulfa dan Kak Dia. Hai. Yeah. Hai. How are you guys? I'm fine. Gimana kabarmu hari ini? Aku baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Oke, kita jarang pernah ketemu ya. Udah Ya. hampir 1 tahun lebih iya. ya. Nggak nyangka juga. Kita kalau ketemu paling ngerjain tugas ke sekolah dan sebentar doang. Semuanya serba dibatasin. Sekolah pun secara online dan dilakukan di rumah. Dan menurut kalian gimana sih tentang pembelajaran secara online seperti ini? Ya kalau aku ya lebih baik sih karena adanya PPKM kan kita lebih sering di rumah. Kalau misalnya nggak ada PPKM itu kan pasti remaja-remaja pasti pada keluar, pada kumpul-kumpul. Nah ini kan mumpung ada pandemi ya, jadi kita bisa menjaga jarak, kumpul bareng keluarga gitu. jadi nggak terlalu kumpul-kumpul ke teman-teman gitu kan, takutnya ada yang kena dari virus-virus ya, kan karena ini kan nggak tahu ya kalau misalnya dia ada yang sakit atau apa, itu kan nggak kelihatan. Nah kita sambil ngobrol-ngobrol kan Juga bisa bisa ketularan. ketularan. Yang ketularan nggak kita doang, tapi yang orang-orang terdekat kita juga. gitu. Ada kesulitan atau kendala saat memahami materi yang diberikan Bapak atau Ibu guru? Pastinya ya, agak sulit itu. karena kalau online itu kan lebih sulitnya kita mau konsultasi ke guru, Mau itu tanya, kan ya. lebih sulit ya, karena guru itu nggak selalu standby. Nah apalagi kalau kita harus ngerjain hari ini terus dikumpulin atau di share di grup hari ini, nah kita harus cepet-cepetan. Nah kalau misalnya offline kan kita langsung ya, Bisa tanya gini langsung. Terus kalau online pun jadi sinyalnya jelasin. juga bisa susah kan. Jadi itu yang Kuotanya bikin juga. ngehambat kita buat share ke internet kuotanya itu Kuota, juga lagi naik ya. lagi naik banget, apalagi kita kan anak sekolah, jadi kan keuangan kan pasti minta orang tua lah ya. Kalau Terus offline kan selama nggak sekolah kan nggak ada pemasukan kan. Kalau offline kan mungkin dikasih ya, bisa Pasti buat disisihin, nabung gitu, ditabung. Susah dan senangnya apa sih ketika sekolah online seperti ini? pasti ada lah, karena kalau misalnya online itu kan kita ngerjain tugas nggak harus di sekolah ya, Iya, tapi ngerjain tugas bisa dimanapun, Bisa. atau di kafe atau di Bisa rumah, tidur. bisa sambil rebahan, apalagi kita kaum rebahan gitu Banget. ya. Nah kalau misalnya di rumah kan bisa makan, bisa nyemil-nyemil juga sambil ngerjain. Nah kalau di sekolahan pastinya Nggak nggak boleh, boleh disita. gitu. Tanggapan orang tua mengenai pembelajaran secara daring gimana? Ya mau gimana lagi sih, karena pandemi ya, jadi kalau di rumah kan pasti orang tua yang tanggung jawab. Nah kalau di sekolahan kan gurunya yang tanggung jawab gitu, jadi kita agak kesulitan, jadi yang diawasin orang tua gitu. Orang tua kan juga pengen kita sekolah offline. benar. Cuma keadaan yang bikin kita sekolah Dan online. nggak bisa milih juga ya. Ya. Dan kita mematuhi peraturan pemerintah. Ngomongin pandemi nih, masih banyak orang yang nggak mematuhi protokol kesehatan. Tanggapan kalian gimana sih tentang hal itu? Kalau aku ya mending kita matuhi protokol ya. Kan kalau misalnya kita keluar rumah kita diwajibkan untuk memakai masker. Apa susahnya sih nggak pakai masker ya? Karena kan kalau kita pakai masker kita kan juga nggak terlalu banyak penularan, karena kita kan sering-sering ngobrol, ketemu orang di luar, pasti kan kita ngomong-ngomong ya. Walaupun nggak nyaman kan itu semua demi kebaikan kita, demi kesehatan kita. Nggak ada salahnya pakai masker, dan nanti pun ada saatnya kita lepas masker, kumpul, ngobrol apa segala macam. Di kota kita lagi pandemi, lagi PPKM. Apa menurut kalian apa efektifnya dengan PPKM kali ini? Efektif sih, karena kita kalau misalnya nggak ada PPKM kan pastinya kita sekolahnya offline ya. Pasti pagi sampai sore itu pas di sekolahan. Nah kalau misalnya online itu kan pastinya kita
ngerjain kayak aktivitas-aktivitas yang baru. Mm-mm. Nah, yang sebelumnya kita belum ngelakuin, kita bisa ngelakuin gitu. Dan belajar secara cara baru ya. Heeh. PPKM-nya efektif nggak? Ya efektif. Efektif. Efektif Gimana? banget. Buat orang lain. Oh, kalau buat orang lain, kalau aku sih kalau buat orang tua aku sendiri ya, kalau misalnya kan di rumah itu aku bisa bantu-bantu orang tua. Kalau misalnya offline, kita kan nggak ada waktu buat bantu orang tua. Tapi Terus juga bisa mengurangi penularan kan. Kalau kita di rumah aja kan bakal gitu. Udah menjalani pemeriksaan nggak? Kalau apa ya, swab, vaksin, terus rapid gitu nggak? alhamdulillah udah sih. Dan hasilnya alhamdulillah negatif. Negatif. Alhamdulillah. Jenuh nggak guys kalian ketika di rumah? Jenuh banget. Jenuh banget. Nggak sibuk ya? Ya sibuk sih, lebih sibuk kan kayak online, kayak di rumah terus. Sesibuk-sibuknya kita tuh pasti kita bakal ngerasain bosen di rumah. Dan kita harus kayak mencari hal baru untuk biar kita sibuk gitu. Ngapain Nggak- kalau mencari hal baru gitu? Ya kayak bantu, kayak misalnya kan ngeberesin rumah. Terus kalau misalnya kita juga punya adik ya, jadi mendadak Ya. jadi guru di Oh, rumah. ngajarin gitu. ya. Nah, jadi kita juga repot karena kan kita ini ya ngerjain tugas sendiri, terus bantu adik bantu ngerjain. ibu. Jadi kita yang repot sendiri gitu. Kalau di rumah apa sih kegiatan kalian? Kalau selain belajar, bantu adik kayak tadi kan, terus bantu orang tua itu apa aja? Eh, Olahraga, olahraga pasti Penting, itu penting. penting. Minum masak-masak Masak. juga bisa kita. Masak. kita juga mendadak Oh, jadi asalnya chef nggak di bisa. rumah. Asalnya nggak bisa. Ya bisa, tapi kan cuma bantu-bantu orang tua. Oh, Nah kalau sekarang kita nggak perlu bantuan orang tua, kita yang masak Masak sendiri. Masak sendiri. Pengen apa masak sendiri. Bisa Kalau masak, lihat di bisa TikTok kok enak ya, bikin. Ikutan ya. ada Kalau resep. dulunya kan ini, kalau pengen mau makan ini pasti bu masakin Pengen dong. ini. Nah pasti Oh, yang oke. ini. Nah sekarang kan nggak harus manggil ibu dulu. Eh, aku tuh kayak kepo banget siapa yang memotivasi kalian ketika ada di rumah. Kalau kalian misal jenuh atau apaan atau apa ya, bosen lah. Siapa yang memotivasi kalian untuk lebih produktif? Kalau aku ya, kalau sore kan pastinya kan kita nonton TV ya, karena udah gabut banget kan pasti nonton Bener. TV. Nah itu setiap mau nonton TV pastinya kan ada chef-chef kayak Chef Juna, Chef Renata, pastinya kan masak-masak. Nah itu saya dapat motivasi dari Mereka itu mereka, kita ikutan masak. bisa mengetahui ini resep-resepnya ini. Jadi Apalagi kita kita sekarang bisa- kan lebih suka masak di rumah kan. kita bisa Jadi mencontoh masak. Saya mau coba gini gitu. Ngomongin remaja, kalian kan remaja yang kreatif, bisa berinovasi, dan apa sih yang kalian lakuin untuk orang-orang terdekat kalian agar mungkin mereka bisa terhibur dari kalian? Apa yang kalian lakuin untuk menghibur di orang-orang terdekat kalian di masa pandemi kali ini? Ya kalau menghibur ya kita kan juga agak kesulitan juga, ya jarang-jarang sih menghibur orang karena kita kan nggak terlalu berkomunikasi kepada orang-orang ya, jadi kita diam di rumah, jadi susah juga sih. Oke. Kali ini mungkin kita akan main games untuk lebih kenal lebih dekat lagi. Kita akan main games. Nanti soalnya akan dibacakan oleh Kak Rahma dan kita akan menjawab dengan sejujur-jujurnya. Langsung aja. Pernah nggak sih kalian nyontek di sekolah? Pernah lah, karena kalau misalnya tugasnya sulit banget pastilah. Tapi selama daring siapa yang dicontekin? Google. Google ya. Google internet lah pastinya. Pernah nggak salah seragam? Pernah banget pas waktu SMP aku mah. Waktu itu kan hari Senin ya. Nah, aku tuh kirain hari Sabtu, jadi aku pakai pramuka. Nah, waktu itu ada upacara, pastinya kan di lapangan semua. Nah, aku berdiri tuh di depannya. Duh, ya Allah, malu-malu gitu. Kalau aku nggak pernah guys. Oh, nggak pernah. Apa cuma aku doang yang di sini ya? Ya mungkin ya. Gitu ya. Pernah nggak kalian tidur di UKS? Pernah. Kalau misalnya pernah. Sakit atau badan kurang fit ya, pasti di UKS lah. Pernah nggak sih kalian masuk BK? Ya pernah, karena aku itu sering ini sering bandel banget aku tuh
karena tiap per jam pasti di BK banget, BK terus. Alhamdulillah aku enggak. Aku juga nggak pernah. Paling ngambil buku apa sih, peraturan ya? Ada buku peraturan kan? Konseling gitu Ah, ya. nah. Pernah nggak bikin contekan? Pernah sih, karena aku tuh baik banget, jadi kalau teman aku ada yang kesulitan pasti aku bantu lah. Kalau aku orangnya pelit guys, nggak pernah nyontekin orang. Tapi aku pernah nyontek, tapi aku nggak pernah nyontekin ke orang. Sama. Pelit itu ya. Pelit, aku emang pelit. Hmm. Nggak apa-apa. Pernah nggak dihukum guru? Pernah sih. Pernah. Kalau telat sekolah pasti Pernah. dihukum lah. Aku pas upacara itu ngomong sendiri, terus aku disuruh ke depan. Kelupaan Gitu. bawa buku. Oh iya, aku juga pernah. Terus atau salah bawa buku itu kan. Terus Nggak dihukum. bisa juga. nggak Aku bisa kalau pelajarannya kan. kayak salah bawa buku pasti aku minjem ke kelas sebelah. Pastinya itu. Tapi kalau nggak bawa, Pastinya lah, karena ini ya, kalau misalnya kelas 11, kelas ini kan beda-beda A, B, C kan Hmm. pasti pelajarannya beda-beda. Jadi Jamnya bisa beda-beda. pinjem oh lah. iya, gitu. jamnya kan juga beda ya. Mm-mm. Pernah nggak kalian pura-pura sakit? Pernah. Pernah. Pernah lah. Pernah. Karena pas ini uji nyali gitu lah, aku tuh takut banget, nggak berani sama sekali. Terus aku lah pura-pura pusing Sakit. aku. Oh, pas itu aku pas pramuka pas hari Jumat, aku malas, terus aku pura-pura sakit. Terus aku dianterin pulang. Aku nggak pulang, malah aku disuruh langsung uji nyalinya aja, malah di Hah? depan. Ih, gila. Ngeri. Ngeri. Kalau dia apa? Nggak. Kalau aku waktu olahraga disuruh lari ngelilingin lapangan, pura-pura sakit biar gak ikut lari. Capek. Pernah nggak kalian kerjain PR di kelas? Pernah sih, pernah. karena kalau misalnya kita lupa, Heeh. kalau malam kan pasti kita begadang tuh, main HP, nonton TV. Tapi nggak ngerjain PR. Nggak ngerjain Kerjanya PR. pas Kalau berangkat nggak sekolah. diingetin teman pasti kita udah Dihukum. lupa banget ya. Pernah nggak HP kalian disita? Pernah sih aku, pernah. pernah. Aku pernah. Pernah di Pernah. Yang itu aja apa? enggak sih, itu aja. Aku pas mau di BK itu tuh udah ada yang kode-kode, karena itu pas aku bawa HP. Nah, aku lupa tuh. Kalau misalnya HP aku di buku kan aku ini ya, Tutup. aku tutup. Nah, ke bawah. Terus ya udah di tas ada yang nelpon. Terus ketahuan. Nah, ketahuannya Kalau dah. aku pas itu waktu apa ya, hari olahraga kalau nggak salah, kan bebas kan. Nah kita nggak tahu kalau nggak boleh bawa HP, malah aku bawa HP terus disita. Terus orang tua Bandel disuruh ya? ambil. Heeh. Agak bandel sih. Yang bandel dikit aja nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menghibur kalian. So pesan dari aku, kita harus mampu mengalahkan keadaan, bukan malah menyalahkan keadaan. Aku Maulid Basyoki. Sampai jumpa di lain waktu. See you, bye bye.